Hai Besti, welcome to Soulmate Session bareng Emina. Jadi hari ini Mina bakal nemenin Besti untuk seru-seruan bareng nih sama salah satu young entrepreneur dan juga content creator beserta mamanya, yaitu Kamoja Rasha dan juga Tante Mimi Nasution. Halo Kamoja dan Tante Mimi. Hai Mina. Welcome ya to Soulmate Session hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin aku mau tanya-tanya dikit nih sama Kak Moja dan juga Tante Mimi. Kira-kira kesibukan Kak Moja dan juga Tante Mimi sekarang apa nih? Mungkin boleh dari Kak Moja dulu? Boleh. Kalau dari aku sebenarnya kalau sekarang lagi sibuk untuk merintis usaha sendiri. Lagi ada beberapa project yang aku kerjain sekarang. Tapi di samping itu aku juga lagi sering-seringnya bikin konten. Karena semenjak lulus kayaknya seru juga ya ternyata bikin konten. Apalagi aku juga sering banget bikin konten tuh tentang beauty dan lain-lain sebagainya. Wih, keren banget. Boleh kalau Tante Mimi? Ya, Tante masih sibuknya seperti biasa, kesibukannya di dunia logistik yang utama, terus kesibukan rumah tangga dan mendampingi Moja kemana dia ada acara selalu ada Selalu nempel ya Tante. Ya, gitu. Jadi kita saling support aja berdua. Jadi mau major. Ya, mau manajer. Keren. Wah, ternyata sama-sama sibuk ya nih Kak Moja dan juga Tante Mimi. Alhamdulillah. Nah, dari Emina mau kasih suatu challenge nih Tante Mimi dan juga Kak Moja. Jadi kita mau kasih challenge seberapa dekat Kak Moja dan juga Tante Mimi. Nah, kira-kira siap gak nih untuk challenge-nya? Aku siap. Oke, let's get to it, Besti. Oke Besti, saatnya sekarang kita game challenge nih. Jadi di sini aku ada 2 kipas, nanti satu-satu bisa pegang. Oke. Jadi di satu sisinya itu ada nama Kak Moja dan juga nama Tante Mimi. Nah nanti aku bakal kasih beberapa pertanyaan nih, dan untuk jawabnya nanti Kak Moja dan juga Tante Mimi bisa nunjukin salah satu sisi dari kipas tersebut. Oke. Gitu, gimana kira-kira? Udah siap? Siap. Oke. Pertama kali nih kita main game. Oke, kita mulai ya. Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang paling lama kalau siap-siap? Enggak. Mama lebih lama. Ini bohong ya. Boleh coba diceritakan kenapa Kak Moja milih Tante Mimi dan juga Tante Mimi milih Moja? Kalau Moja tuh biasa paling lama. Jadi kita biasa kalau mau pergi tuh kemana misalnya, dia itu mesti dipanggil berapa kali, Kak, udah selesai. Iya Mas, sebentar gitu kan. Sampai nanti kita, Kak, Mama udah di mobil ya. Iya Mas, sebentar. Tapi belum selesai juga. Selalu paling lama. Enggak, gantian. Terus sebenarnya tuh kadang-kadang, tapi mostly mama tuh kalau misalkan aku udah, tapi kadang gantian gitu loh. Kadang aku misalkan udah siap, udah ready, udah di mobil, terus mana mama? Iya bentar 5 menit. Tiba-tiba, Mbak, tolong bantu disuapin dulu hijabnya. Nah, jadi kayak aku masih nungguin lama, tapi kayak yaudah deh, nggak apa, aku juga sering kayak gitu. Jadi kita impas. Gantian. Impas ya. Oke, sip kalau gitu. Aku lanjut ke pertanyaan kedua ya. Boleh. Oke, siapa yang paling bawel kalau lagi di rumah? Oh sudah pasti. Udah pasti. Oh dia mengakui ya, terima kasih. Kenapa tuh kamu aja kalau boleh cerita? Karena kan ibu tuh kayaknya yang paling dirinduin kalau lagi bawel aja nggak sih? Ya kalau nggak ada bawelan malah jadi kita kayak di rumah sepi. Mana nih mama gitu. Kadang kalau misalkan aku sering banget buka pintu kamar terus kok nggak ada, terus cari ke taman kok nggak ada. Mah di mana Tapi kalau udah bawel ya biasalah ibu-ibu kan ada aja yang dikerjain. Kalau dari Tante Mimi gimana? Ya biasa kan kalau berdua sama adiknya gitu kan, jangan ini makan ini, udah ini belum, udah itu belum, udah sholat belum, ini segala macam gitu. Jadi kalau di rumah tuh selalu ada aja sih gitu kita. Jadi kalau sambil makan pun ada aja yang dibawelin, makan sayur, makan ini gitu. Jadi selalu makan buah, jangan ini. Jadi emang selalu tante tuh selalu bawel sih. Dan kadang-kadang sampai adiknya tuh bilang, kalau Moja bilang udah itu sama mama berantem mulu. Karena ya itu karena tante memang suka bawel. Oke, aku lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Oke. Siapa yang koleksi paling banyak lipstick?
Wih, kamu aja nih gimana? Mungkin boleh diceritain? Oke, jadi aku tuh dari mulai SMP itu udah suka banget makeup. Dari SMP, SMA tuh sering banget makeup. Sampai dulu tuh sering banget dimarahin sama mama. Soalnya kalau makeup tuh jangan sekarang, kulitnya masih kecil, belum saatnya. Terus habis itu udah mulai makeup sejak dini lah pokoknya. Jadi aku sering banget koleksi lip cream gitu-gitu. Nah, salah satu yang aku suka ini dari Emina Cremate karena dia itu warnanya banyak banget. Setahu aku udah 15 warna. Iya. Dan ini aku pakai yang Fuzzy Wuzzy sama deh kayaknya sama mama. Nah, ini aku suka banget untuk daily use. Nah, kalau yang ini itu yang favorite aku juga, ini yang Rouge Cocoa. Warnanya kenapa aku suka karena dia tuh bisa buat semua outfit gitu loh, bisa buat formal, bisa buat daily, pokoknya ke semua occasion tuh masuk. Bisa Makanya aku masuk suka semua banget ya. pakai ini. Dan dia tuh long lasting juga sih, makanya aku suka. Gitu. Nanti bakalan dipinjam. Iya, tiba-tiba udah hilang aja nih. Tiba-tiba aku pakai, tiba-tiba aku taruh, terus udah di tas Udah nggak ada. Berarti kalau nggak ada suspek Udah utamanya berpindah. Tante Mimi. udah pasti kalau itu. Karena semua pilihan dia itu pasti bagus gitu. Jadi Iya. aku selalu Udah percaya udah sama pilihan kamu Jadi aja. Selalu ya udah ada yang baru pinjam. Nah, ini apa Kak? Mau dong gitu. Bagus ya gitu kan. Ya udah pinjam pindah langsung nggak balik lagi. Iya, jadi ini Emina suka jalan-jalan sendiri ke tas mamaku. Gitu. Oke, aku lanjut ke pertanyaan keempat ya. Yes. Oke, siapa yang minta maaf duluan kalau lagi berantem? Wah, kamu aja ya berarti ya. Iya, Boleh betul. mungkin diceritain salah satu pengalamannya waktu itu mungkin berantem karena apa, terus iya. Kita sering sih berantem. Sering iya. banget kita Tapi berantem. mamaku tuh Gemini. Oh. Jadi dia nggak pernah mau salah. kenapa kalau kamu aja zodiaknya apa? Aku Sagittarius. Sagittarius. Coba kenapa minta maaf? Kapan minta maaf dulu? Sering sih Kak Moja tuh sering kadang-kadang kalau orang tua sih kan kalau yang bikin kita sedih itu kadang-kadang cuma hanya karena kata-kata gitu kan atau karena nggak minta tolong gitu-gitu. Tante tuh suka sedih, kenapa sih kok nggak minta tolong ya ke orang tua gitu. Jadi kadang-kadang dia kalau udah gitu kan tante diam tuh, nanti dia tiba-tiba maaf ya ini tadi gini gitu. Biasanya sih gitu, paling cuma karena kata-kata, kadang-kadang sikap gitu-gitu doang, nggak ada yang kita yang marah kenapa gitu, enggak sih ya. Paling kalau dulu zaman SMA kalau dilarang susah gitu doang. Nah itu dia maklum masa-masanya Masa-masa gitu. Tapi remaja ya, Tante. semakin dewasa kan udah semakin ngerti ya gitu. Jadi dia juga kalau misalnya oh kayaknya nih mama tersinggung nih gitu, marah gitu, dia cepet minta maaf biasanya gitu. Terus kadang-kadang kita ya udah ini lagi gitu, Akur lagi. sering banget. Dalam seminggu bisa berapa. Iya. Tapi ya gitu cepet ini Cepet lagi reda ya. cepet Cepet reda, baikan. cepet baikan, nggak bisa jauhan juga gitu. Sama. Mama nggak bisa jelasin. Alhamdulillah. Oke, aku lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Boleh. Oke, siapa yang paling nggak bisa jauh di antara kalian? Oh, boleh diceritain tuh kayak gimana Tante Mimi? Iya, kalau tante tuh dari kecil kan biasa tuh udah mulai dari Moja TK tuh selalu nganterin kemana aktivitasnya, mulai dia selain kegiatan sekolah ya yang udah pasti gitu, jadi dia kayak semua les tuh tante ikutin semuanya, dari mulai nyanyi, balet, terus fashion show gitu-gitu, terus semua pokoknya apa yang bisa digali itu saya tante ikutin dan selalu dampingin gitu, selalu anterin sampai dia SMA tuh tante masih nganterin Moja. Jadi sampai jadi kalau dia mau pergi tuh dia kan nggak boleh nginep ke rumah orang tuh, nggak boleh nginep gitu ya. Jadi kalau mau pergi ya udah kita ikut gitu. Kalau misalnya dia di mall mana gitu, ya tante ada di mall itu. Iya. Iya. Jadi kalau dia mau nonton gitu, misalnya dulu zaman dia masih SMA kan mau nonton, ya tante harus ikut nonton juga gitu. Jadi walaupun kadang-kadang dia, oh mama ngapain sih katanya gitu kan, ini segala macam. Terus nggak apa-apa, tapi ya tante selalu nggak bisa jauh-jauh. Pokoknya harus ada di radar dia gitu. Sampai sekarang sih sebenarnya gitu. Cuma karena sudah semakin dewasa
dewasa, terus kegiatannya makin padat juga. Jadi kita sekarang kan lebih mudah ya, udah bisa video call, udah bisa ini, jadi lebih gampang dilihat. Jadi memang nggak bisa jauh. Pergi kemanapun itu kadang-kadang dia minta izinnya bisa 3 bulan sebelumnya gitu kalau dia mau pergi yang jauh-jauh hari yang nggak ada tante gitu. Jadi dia mesti nggak bisa kalau misalnya alasannya yang nggak pas gitu banget, tante nggak bisa ikut gitu, baru diiklasin tuh gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa, tante selalu minta jadwalnya mana, maunya perginya kemana gitu, sama siapa aja gitu, sama siapa aja, jam berapa pulangnya gitu. Bahkan zamannya dulu tuh papanya tuh sampai nungguin kalau misalnya dia mau dengerin musik kemana gitu, dia ikut ada di tempat itu. Ya kalau konser aku ditungguin sampai selesai. Terus tuh pernah aku baru kuliah kan cuma ngekos di tempat tanteku kan, itu kayak cuma 2 minggu sekali tuh pulang. Waktu itu aku pernah hari pertama kuliah terus video call, terus mama nangis. Kangen ya tante. Iya. Padahal itu UI. Padahal di Depok Sama rumah kita kan agak jauh gitu. Depok sama Jakarta ini masih deketan ya. Iya. Kayak, iya mama udah kangen, kakak udah dewasa ya. Sering melo kalau mamaku. Iya, aku lebih melo sih karena kalau apa-apa tuh karena udah ngerasa dari kecil ya gitu, jadi bareng-bareng kemana-mana nggak bisa jauh gitu, makanya sekarang udah usianya segini itu terus kadang-kadang, Kak nanti kalau kakak nikah gimana ya, mama ini gimana gitu. Udah kayak gitu sih. Jadi emang kita dari kecil karena tante ngerawat sendiri ya, dari bayi, dari dia kecil sampai dia selesai kuliah gitu. Jadi benar-benar nggak bisa jauh gitu, nggak bisa jauh. Nggak tahu kalau dia. Boleh dari kamu aja kalau misalnya ada balasan gitu mungkin ke tante Miminya juga. Aku sama sih, sejauh-jauhnya pergi tapi pasti ingetnya mama-mama juga gitu kan. Soalnya bawelannya sih yang kadang dikangenin. Cuma kadang juga kalau deket-deket, kalau deketan malah jadi berantem gitu. Jadi kadang serba salah. Iya. Tapi tetap kangen mama sih, masakannya, bawelannya. Dan suka banget panggil kayak, Kak tolong turun sebentar dong dandanin mama, mama pergi. Belum tahu ini udah bagus belum? Alisa udah bagus belum? Gitu. Pasti template-nya mama banget sih. Lucu banget sih. Nah, berhubung tadi udah pertanyaan terakhir untuk game sessionnya, aku akhirin dulu ya Besti-Besti. Tapi jangan khawatir karena masih ada episode berikutnya. So stay tune ya. Buat kamu aja dan juga Tante Mimi, makasih ya udah ikutin game session hari ini. Terima Ya. kasih. Buat Besti yang penasaran sama Cremate tadi, langsung aja nih cobain Emina Cremate yang hadir dengan 15 shades dan juga lengkap dengan 9 times moist boost dan juga SPF 20 PA++. Bener-bener seriously comfy, you forget it's made. See you on the next episode, Bestie!